Tottenham ajukan tawaran untuk rekrut penyerang bintang Rennes. Tottenham dikabarkan berminat untuk merekrut pemain bintang milik Rennes. Martin Trier dan klub London Utara telah melakukan pergerakan dengan mengajukan tawaran demi bisa memboyongnya ke London Utara. Tottenham dikabarkan telah mengajukan tawaran terhadap penyerang milik klub Ligue 1, Rennes, Martin Trier di bursa musim panas. Kabar dari Perancis seperti dilansir The Mirror menyebutkan bahwa tim besutan Antonio Conte ingin merekrut pemain 25 tahun tersebut di akhir musim ini dan menyatakan bahwa The Lilywhites telah mengajukan tawaran pada Trier yang menghabiskan 2 tahun bermain di Lyon sebelum pindah ke klubnya saat ini di 2020 lalu. Trier telah mencetak 21 gol di Ligue 1 musim ini dan merupakan pencetak gol terbanyak ketiga di Ligue 1 musim ini setelah Kylian Mbappe, 25, dari PSG dan Wissam Ben Yedder, 24, dari Monaco. Sementara itu kabar yang dilansir Foot Mercato mengklaim Spurs sangat menyukai Trier dan tawaran dari klub London Utara telah diajukan dan mereka ingin menambah kekuatan di lini serang yang telah dihuni dua penyerang mematikan, Harry Kane dan Son Heung-min. Akan tetapi klub Ligue 1 tersebut belum menanggapi tawaran tersebut. Harapan The Lilywhites untuk merekrut Trier tergantung dari lolos tidaknya mereka ke Liga Champions musim ini. Saat ini mereka menempati peringkat keempat dan unggul 2 poin dari rival sekota, Arsenal. Jika mereka terhindar dari kekalahan kontra Norwich di laga terakhir akan memastikan mereka kembali berkompetisi ke UCL musim depan. Sedangkan klub Trier saat ini juga memiliki peluang lolos ke Liga Champions musim ini karena mereka juga menempati posisi keempat meski hanya cukup lolos ke Liga Eropa. Namun jika mereka menang di laga terakhir Sabtu nanti melawan Lille dan Marseille kalah di kandang kontra Strasbourg maka Rennes yang berhak lolos ke UCL dengan selisih gol yang lebih baik dibandingkan Marseille. Atletico Madrid dan Inter jadi kandidat terdepan amankan servis Dybala. Atletico Madrid dan Inter dikabarkan menjadi yang terdepan untuk mengamankan servis Paulo Dybala di musim panas ini. Penyerang internasional Argentina tersebut akan hengkang dengan bebas transfer setelah kontraknya di Juventus habis di akhir musim ini. Inter dan Atletico Madrid merupakan dua tim yang berada di posisi terdepan untuk merekrut Paulo Dybala dengan bebas transfer di musim panas ini. Menurut media Spanyol, AS yang mengungkapkan bahwa dua klub tersebut merupakan kandidat utama untuk bisa mengamankan servis pemain 28 tahun tersebut di musim panas nanti. Dybala telah berpamitan dengan para pendukung Juventus di laga kandang terakhir mereka melawan Lazio pada Senin, 16.05, malam lalu dan ia siap hengkang dari Bianconeri dengan gratis di akhir bulan depan. Nerazzurri masih merupakan salah satu tim yang sangat menginginkan servisnya dan mereka masih berada di posisi yang kuat untuk melakukan pergerakan di bursa musim panas nanti. Sedangkan Los Rojiblancos merupakan klub lainnya yang menunjukkan minat yang kuat setelah situasi sang pemain jelas bahwa ia akan bisa dikontrak di musim panas nanti dan mereka juga berada dalam posisi yang bagus juga. Dybala tidak kekurangan peminat sebelumnya dikabarkan bahwa beberapa klub di Premier League seperti Chelsea, Arsenal dan Tottenham juga berminat mendapatkan servisnya, dan mereka diberikan harapan setelah agen sang pemain terlihat di London pekan lalu. Meski demikian nampaknya saat ini persaingan sengit harus dihadapi dua tim saja yakni Inter dan Atletico. Riquelme ungkapkan kekaguman terhadap skill unik Busquets. Legenda Argentina, Juan Roman Riquelme kagum terhadap kemampuan Sergio Busquets. Menurutnya, gelandang Barcelona itu mengubah konsep sepak bola khususnya untuk posisi nomor 5. Ketika dia muncul, Sergio Busquets mengubah konsep sepak bola. Dia unik di dunia, tidak ada pemain lain seperti dia, katanya. Dalam analisisnya, Riquelme yang merupakan wakil presiden Boca Juniors saat ini menjelaskan bagaimana Busquets membawa sebuah revolusi baru di dunia sepak bola. Satu-satunya nomor 5 yang saya temui dalam hidup saya, yang merupakan nomor 10 dan melakukan segalanya dengan baik, adalah Busquets. Busquets membingungkan dunia sepak bola, jelas pria asal Argentina itu. Sejak Busquets muncul, kami berpikir bahwa pemain bernomor punggung 5 harus memiliki umpan yang bagus, bahwa jika tim bermain buruk, itu karena nomor 5 mengoper bola dengan buruk. Kami sudah lupa bahwa sebelumnya nomor 10 yang membuat Anda bermain bagus. Sekarang sepertinya, jika tim bermain buruk, itu karena 5. Kami sudah lupa bahwa 5 harus mencetak gol, bahwa dia harus berada di antara pusat, tambahnya. Akhirnya, menjawab pertanyaan, apakah setiap pemain di posisi nomor 5 melakukan hal yang sama? Jawabannya sederhana dan halus. Tidak, hanya ada satu Busquets, katanya sambil menjelaskan bahwa tidak semua pivot dilatih untuk melakukan pekerjaan seperti itu.
Sementara itu, dia juga mengungkapkan bahwa dia meminta jersey gelandang bara itu ketika Boca bermain melawan Barcelona dalam pertandingan persahabatan pada tahun 2021. Permintaan itu dilakukan atas nama putranya, Agustin. Sergio Busquets telah menghabiskan seluruh karirnya di Barcelona, mulai dengan bergabung dengan tim muda klub pada tahun 2005. Dalam 14 tahun karirnya bersama tim senior, gelandang veteran telah membuat 679 penampilan di semua kompetisi. Selain itu, ia adalah pemain ketiga dengan penampilan terbanyak sepanjang masa untuk Barca dan hanya di belakang Lionel Messi dan Xavi. Selama waktu ini, ia telah memenangkan 8 gelar La Liga, 3 penghargaan Liga Champions UEFA, 7 Copa del Rey dan 6 Supercopa de Espana. Laporta berikan tanggapan soal merekrut Lewandowski. Presiden Barcelona, Joan Laporta, memberikan tanggapan mengenai rumor akan merekrut Robert Lewandowski pada bursa transfer mendatang. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Barcelona memang dikaitkan untuk mendatangkan Lewandowski pada bursa transfer musim panas mendatang. Namun, masalah ekonomi klub masih menjadi pertimbangan bagi Laporta apakah tim asal Katalan tersebut harus merekrut penyerang asal Polandia tersebut atau tidak. Menurut laporan media lokal, Barcelona menolak untuk menebus Lewandowski lebih dari 35 juta euro. Bahkan, tim besutan Xavi Hernandez itu siap mengirimkan Memphis Depay ke Bayern Munich sebagai tambahannya, biarkan manajemen sepak bola dan sekretariat teknis bekerja. Saya tidak ingin menjawab secara detail. Kami bekerja untuk menjadi lebih kompetitif. Tetapi itu tidak mudah karena situasi ekonomi. Kami bekerja untuk membersihkan ekonomi klub. Dari sini kita akan dapat melakukan operasi. Jika kita berhasil membersihkan ekonomi, kita akan mampu menangani semua operasi yang kita renungkan, katanya. Selain Lewandowski, pengganti Josep Maria Bartomeu tersebut juga membahas mengenai masa depan Dani Alves. Kontrak bek sayap asal Brasil tersebut akan berakhir pada musim ini. Dani telah menyelesaikan tujuan yang dia tanda tangani. Sekarang ada percakapan yang menunggu untuk terjadi dengan mereka yang bertanggung jawab atas sisi olahraga untuk mengomunikasikan keputusan mereka. Katanya, dia ingin bermain di Piala Dunia dan kami menyukai sikapnya. Dia tidak ikut campur dengan ekonomi dan telah membantu para pemain baru beradaptasi, sambungnya. Tawaran Juventus tak semewah PSG, namun Paul Pogba tertarik. Paul Pogba cenderung bergerak ke arah Juventus meskipun penawaran kontrak dari klub raksasa Turin tidaklah semegah Paris Saint-Germain. Sang gelandang timnas Prancis sedang menuju kembali ke Turin, lantaran kontraknya bersama Manchester United akan habis pada musim panas mendatang. Pogba telah menolak pendekatan dari Manchester City, dan pada saat ini nampaknya hanya ada Juventus dan PSG yang bersaing untuk mendapatkan tanda tangannya. PSG bisa mengajukan penawaran sesuai dengan permintaan upahnya, yang diperkirakan bernilai 11 juta euro, namun tidak demikian dengan Juve. Menurut kabar dari jurnalis Fabrizio Romano, I Bianconeri tidak akan menawarkan kontrak yang serupa seperti Les Parisiens, namun sang pemain berusia 29 tahun dijamin akan memainkan peranan penting dalam skuad Massimiliano Allegri, seperti tahun 2012 hingga 2016 lalu. Paul Pogba telah mengirim Rafaela Pimenta sebagai perwakilannya untuk berbicara dengan petinggi Juventus pada hari Senin, 16/5 lalu, dan dia tergoda untuk kembali. Paul Pogba pasti telah menolak Manchester City sementara Juventus telah jelas dengan dia dan agennya, mereka tidak akan menawarkan gaji yang sama seperti PSG tetapi dia akan menjadi pemain kunci di Juventus. Paul tergoda dan dia meluangkan waktu, pembicaraan masih berlangsung dengan kedua klub. Tutur Fabrizio Romano, penawaran dari sinyonya tua disinyalir bernilai 7,5 juta euro per tahun belum termasuk bonus, dengan kontrak yang berlaku untuk 3 tahun. Dia memiliki sejarah yang indah bersama Bianconeri, ketika berhasil menciptakan 34 gol dan 40 assist dari 178 penampilan selama 2012 hingga 2016. Dalam periode tersebut, Pogba berpartisipasi dalam kesuksesan Juve meraih 4 Scudetto, 2 trofi Coppa Italia, dan 2 gelar juara Piala Super Italia. Erik ten Hag kecewa gagal lolos ke Liga Champions. Manajer baru Manchester United, Erik ten Hag, mengakui bahwa dirinya sangat kecewa usai mengetahui Setan Merah gagal lolos ke Liga Champions musim depan. Meski demikian, ten Hag menilai dirinya masih memiliki tantangan yang menarik di Premier League. Manchester United menjalani periode yang sangat buruk di sepanjang musim 2021/22. Pasalnya untuk tahun kelima mereka kembali gagal merengkuh 1 pun trofi,
bahkan United juga sudah dipastikan gagal lolos ke Liga Champions musim depan. Man United saat ini berada di peringkat ke-6 dengan koleksi 58 poin atau jatah terakhir untuk bisa tampil di Liga Eropa. Namun posisi mereka belum aman karena terancam turun ke zona Liga Konferensi Eropa jika gagal menumbangkan Crystal Palace pada laga terakhir dan West Ham United mampu meraih kemenangan saat tandang ke markas Brighton. Menanggapi kegagalan United lolos ke Liga Champions, Erik ten Hag mengaku sangat kecewa. Ten Hag tak menampik bahwa dirinya akan merindukan kompetisi paling elit di benua biru tersebut. Meski demikian, Ten Hag mengaku antusias dirinya akan menghadapi tantangan yang tak kalah sulit pada musim pertamanya di Premier League. Gagal ke Liga Champions tentu saja sangat menyakitkan bagi United termasuk saya, ujar Ten Hag seperti dilansir dari Tribal Football. Ini adalah kompetisi yang akan sangat saya rindukan. Tetapi bekerja di Premier League juga sangat berarti, pungkasnya.